Tapi kan dia doang yang versinya kita yang memanusiakan orang yang ditipu sama investasi bodong. Pak Mahfud itu orang bagus. Tapi gue rada kurang puas sih kemarin ketika dia masih menjabat full sebagai Menko Polhukam. Oh, recordnya. Kurang gigit aja sih menurut gue sih. I see. Nah, mesti gini, level seorang kepala cabang yang udah ngerti dunia financial mesti udah hatam lah kayak gitu ya. Iya. Knowledge-nya udah ada lah gitu kan. Udah bukan knowledge lagi, udah pengalaman, Iya dong. waktu, Iya dong. Udah jadi kepala nasabah, cabang. betul. Uang datang dari mana juga dia udah tahu sebenarnya. Dia ketipu 300 juta. How come? Dia datang ke acara itu, dia ngelihat nasabah-nasabah dia dulu yang prime customer, nasabah-nasabah gede yang dulu di cabang dia bahkan, itu duduk bro di depan. Ikut jadi nasabah di bisnis ini. Oke. Dia ngelihat, nasabah gue aja yang pengusaha punya pabrik A, B, C, D, percaya sama nih bisnis. Masa gue gak percaya? Masa gue gak percaya? Taruh deh iseng-iseng sampai 300 juta deh. Iya. Ceplok. Hilang scam. Gila ya. Kesalahan gue adalah begini. Kesalahan gue adalah ketika gue kumpul keluarga itu, gue sebut kalau gue dukung Prabowo. Oh. Welcome back to podcast Pikiran Si Boy. Hari ini kita kedatangan tamu yang menurut kita bisa apa ya, kalau hari ini obrolannya bisa agak berbahaya ya. Beliau ini suka berceloteh, celotehannya agak berbahaya. Terus beliau juga sahabat rezim dan beliau juga orang yang mendulang keuntungan sangat tinggi saat COVID. Siapa dia? Welcome to Ko Ardiawan Hali. Hai Ko. Thank you udah datang. Thank you banyak. Thank you for having me. Thank you. Thank you for coming juga di tempat kita yang sederhana. So sorry kalau misalnya ada kekurangan. Oke. First of all, Ko Ardi ini adalah seorang yang kalau kita bisa lihat di Instagramnya itu bener-bener sahabat rezim ya kok kayaknya. Sahabat rezim bahasanya ya. Sahabat rezim Pak. Soalnya kayaknya dekat sekali dengan rezim, mudah sekali mencari cuan-cuan atau mencari keuntungan di antara rezim yang sedang berjaya ini. Aduh. Gimana nih kok? Sahabat rezim ya. Iya. Sahabat rezim ya. Tapi kalau rezimnya emang baik, kenapa enggak? Jadi berkat buat masyarakat Indonesia, kenapa enggak? Oh, I see. Berarti rezim pun milih-milih sebenarnya ya. Kalau oke ya nggak apa-apa dong harusnya. Kalau emang rezimnya itu gini, istilah rezimnya sekarang ini kan seolah-olah gitu kan. Negatif. Betul. Cuy. Tapi enggak juga rezim tuh. Enggak sih menurut gue. Kalau misalnya emang baik ya bagus ya, why not kita dukung. Menjadi part of ya. Yes. Oke, berarti kemarin beliau pendukung 02 dong ya harusnya ya. Keras. Oh keras ya. Keras. Oh I see. Tim pemenangan Bapak satu ini? Gua enggak. Enggak ya. Untuk yang kali ini enggak. Kali ini enggak. Sebelumnya ya. Gua TKN dulu pas. Dulu TKN. I see. Dulu gua mendukung Jokowi dan gua menentang Prabowo dulu. Sekarang pendukung Gibran, tetap menentang Pak Prabowo jadi. Prabowo. Tetap support Pak Prabowo. Oke. Sekarang kan zaman-zamannya kan belum beres nih pemilu ketika kita tag. Pemilunya mungkin sudah beres, tapi perhitungannya belum selesai. 70% ya. 70%, tapi kan surat suara dan lain-lain yang di internet kan masih chaos ya, masih banyak klaim segala macam. Iya, ada yang curang. Iya, demo di mana-mana. Gimana ini kok? Gini ya, kalau kita bilang curang itu ada terjadi di banyak TPS. Oh bener nih. Banyak ya kecurangan pasti adalah oknum di sana kan. Dua doang apa semuanya? Tunggu dulu nih. Semuanya sih. Semuanya rata ya. Jadi nggak selama ini yang disebar berulang-ulang itu kan kadang-kadang kan 02 gitu kan yang ini kan. Tapi enggak, gue juga terima video yang di mana ada oknum-oknum yang 01 juga atau 03 gitu loh. Bahkan di TPS gua ada satu surat suara 03 yang gelap, yang gak ada tangan-tangan ininya loh. Apa? Kalau misalnya lu mau ini kan lu bisa ada tangan-tangan si TPPS itu kan. Ini gak ada. Di blank. Gitu. Jadi oknum sih ada dari segala pihak ya. Cuman yang gua apa ya, yang bikin gua disappointed tuh, loh, kenapa yang digoreng nih cuma 02? Karena gitu. Karena menang. Betul. Kalau kalah ya kan nggak mungkin digoreng. Gitu.
gitu. Tapi Iya. kita emang udah siap ya kok ya kalau misalnya emang kan tanda kutip nih ya kita ngobrol biasa denger celotehannya Ko Ardi ini kan di internet lumayan tajam-tajam nih ya, agak gawat-gawat ya. Nyentil-nyentilnya agak gawat ya, view-viewnya gawat-gawat, teman-teman yang komen juga gawat-gawat. Mumpung kita live bisa ngobrol di sini, nah kita lihat sini ya, ini bakalan dibawa kemana obrolan. Tapi ngobrol Editor tolong selamatkan saya. nggak ada cut kebetulan di sini. Kita keep going. Wah. Gini. Obrolannya kan banyak orang bilang masa iya baru nyalon sekali pertama kali bisa langsung menang. Menurut lu kira-kira ada kemungkinan menang nggak sih pasangan lainnya yang baru nyalon pertama kali? Kan hampir nggak mungkin nggak sih? Gimana? Kita ngomong maksudnya ini berarti poin lu ini gue let me make it clear. Ini 01 sama 03 maksudnya kan? 01 kali ya yang belum pernah sama sekali kali ya ikut atau di dalam kancahnya gitu loh. Kan orang kaget juga dong. Biasanya kan berjuang bersusah payah dulu baru ada menang. Walaupun pemilu di luar sana kan juga seperti itu. Tapi ada beberapa orang optimis kayaknya bisa nih gitu loh. Iya. Terus ada orang yang realistis mana bisa sih anak baru begitu gitu loh. Iya. Nah menurut kau Ardi gimana? Menurut gua ya, selama ada basis pendukungnya gas aja sih. I see. Selama ada basis pendukung gas aja. Oh. Kita lihat kayak presiden Amerika juga, gue lupa siapa ya bro. Presiden yang zaman dulu itu loh, si Jimmy Carter ya rasanya ya. Jimmy Carter bukan sih bro? Aku nggak ngikutin. Yang ini loh, yang dia tuh petani kacang polong loh bro. Dulunya. I see. Nggak menurut gue sih gini ya. Jadi nggak basicnya lu tuh mesti ada basis gubernur dulu atau apa untuk lu bisa naik ke atas kesana, atau lu basic apa wali kota kayak gitu. Betul. As long as lu punya basis pendukung dan basis yang bisa nge-support lu, gas aja sih. Berarti yang sekarang ini udah bener dong ya sebenarnya. Nggak ada masalah. Oke. Berarti ini bagian juga dari prosesnya beliau ya untuk ya berproses lah. Untuk kali ini mungkin kalah. Kita nggak tahu 5-10 tahun lagi hitungannya. Oh. Gini bro, gue tuh sempat bikin statement kayak gini. Kenapa gue mendukung Prabowo gitu loh? Ya. Karena gue udah ngerasain 10 tahun terakhir ini, 20 tahun sebelumnya kita udah ngerasain kita di rezimnya Pak SBY. Ya. Lu ngerasain juga dong bro. Ya. Zaman-zaman Pak kita SBY. SMA gitu kan, ya kan? Betul. Rezim Pak SBY kita udah rasain. Lalu kita ngerasain rezimnya Pak Jokowi di di bawah bendera PDIP. Setuju gak bro? Ya. Gitu Betul. kan, kita udah ngerasain kan. Betul. Boleh dong kali ini gue pengen punya sesuatu yang baru bro. Ya. Gue pengen ngerasain nih gue berada di rezimnya Pak Prabowo gitu loh. Oke. Tapi Why not? kan dari haters, dari yang pendukung Pak Jokowi banget That's it. jadi Pak Prabowo banget itu kan kayak menginverterkan, dibalik benar-benar dibalik kan. The momennya ketika Pak Prabowo masuk ke kabinet sih. Oh itu mulai memaafkan dan mulai berangkul berarti. Gue ngeliat di situ, gue melihat Prabowo dengan dengan lensa yang lain gitu loh. Cara Jadi selama pandangnya. ini gue pakai lensa apa, terus gue gak melihat dia dengan lensa yang lain. Cara pandangnya jadi berbeda. Oke. Tapi menariknya di tempat di banyak tempat lah di Indonesia yang pihak-pihak lain yang masih belum percaya mereka kalah nih masih masih riuh lah. Di Indonesia ini masih riuh karena kan keputusan final belum ada. Quick count belum beres. KPU salah total, banyak banget suara salah. 72 jadi 720 katanya. Dan itu sengaja dibuat segala macam. Gimana ya? Kemarin bahkan temen deket gue itu yang kemarin ikut demo-demo di Bawaslu itu loh bro. Ya. Tau kan? Tahu. Ada demo-demo itu kan. Nah ini temen gue tuh koordinatornya juga di sana gitu loh. Oke. Ya gue sih gimana ya, gue sih berteman ya itu ya haknya dia ya gitu ya. Pihaknya mereka merasa ada kecurangan ya go ahead. Cuma lu mau sampai kapan sih kayak begini gitu, lu gak malu ya? Gak malu ya kayak gitu ya? Gak, maksudnya gini bro, ketika dulu Jokowi menang terhadap Prabowo 2019 ini juga sama kan, kubunya Prabowo kayak gitu kan. Nah kita sebagai kubu yang sekarang mendukung Ganjar, gimana ngelihat kubu Prabowo waktu itu? Irritated gak? Iya agak sebel ya. Sebel kan? Sebel. Same thing sekarang juga kayak gitu menurut gua. Same thing menurut gua kayak begitu sekarang juga. Ya, tapi yang menariknya adalah perolehan suara dari PDI di legislatifnya besar sekali ya. Iya. Tapi suara di presidennya jatuh sekali ya. Jeblok banget ya. Iya, tapi maksudnya nggak sejalan. Ini kan pertama kalinya ketika orang megang kursi legislatif sebesar itu bukan mempunyai pilihan presiden yang sama jadinya.
Ini Iya. orang ini kebagi dua ya. Maksudnya maksudnya kan biasanya kita nge-campaign satu ya. Wah PDI menang bener. Legislatifnya menang. PDI-nya menang, legislatifnya menang, eksekutifnya juga ini jalan gitu kan. Ganjar gitu kan. Sekarang enggak ternyata ya. Iya, unik ya. Iya eranya baru ya. Orang sekarang bisa bedain atau bisa misahin dia mau milih presidennya siapa, Iya. anggota DPR-nya siapa. Iya. Enggak kan kalau dulu satu kali ceruk ya semuanya lah gitu loh. Ya merah-merah ada semua Merah deh. semua gitu. Iya. Sekarang ya serba salah ya. Nggak aneh sih bro. Gua juga di TPS gue ya. Ya. Gue coblos Prabowo. Lu coba Prabowo. DPRD yang lain gue coblos PDI. Kenapa? Karena gue kenal sama orang ini. Oh, lu bagian dari orangnya yang bikin ini jadi surat suara aneh ya. Nggak gini bro. Karena gini bro. Gue ambil contoh di gue punya environment, di lingkungan gue ya, di circle gue ya. Oke. Iya. Di tempat tinggal gue itu emang ada caleg di PDI ini yang emang punya kontribusi gitu loh. Ya boleh dong gue dukung dia dong. Karena gue ngeliat dia kerja gitu loh di tempat gue. Ya kalau dia calegnya berkontribusi ya Pak Ganjar bisa lebih berkontribusi dong. Menurut gue enggak. Menurut gue gitu. enggak. Menurut gue enggak. Gue demen sama si calegnya ini. Iya betul. Gue demen sama ini. Tapi buat presiden sorry gitu loh. Dan kita pun generasi muda pun kita tahu gitu loh, eksekutif, yudikatif sama judikatif gitu kan. Kita udah tahu trias politika, udah melek lah sekarang edukasi kayak gitu. Jadi kita juga kalau kayak gue sih gue lebih seneng kondisi di mana eksekutif dan yudikatif ini tidak satu gerbong kalau bisa gitu loh. Jadi ada saling jadi kopling lah ya. Iya. Ada yang bisa ngegas tapi kalau koplingnya nggak ditekan dikit mati hitungannya. Gue lebih suka kayak gitu sih. Dibanding semuanya digas otomatis nih. Iya. Nih. Bisa jalan terus tanpa ada ini itunya. Itu nggak boleh dong bro. Iya. Itu bisa sometimes kita nggak tahu, bisa tendensinya bisa kerap. Tapi gini, kok Ardi kan adalah orang yang selalu speak up besar sekali tentang investasi bodong. Tapi kan cuma Pak Mahfud loh yang ngurusin. Kenapa nggak dibantuin Pak Mahfudnya? Ya gimana ya. Pak Mahfud itu adalah salah satu putra bangsa yang nggak cuma Pak Mahfud sih ya, semuanya ya capres. Gue menilai gini. Gue tuh menilai semua capres dan cawapres yang kemarin ikut kontestasi itu adalah orang-orang putra-putra terbaik bangsa kita. Semuanya sepakat bro. Dulu nih ya semuanya. Gue sepakat. Ini kita mesti deal semuanya ya. Ini kita sepakat bahwa mereka semua adalah putra-putra terbaik bangsa. Oke. Itu loh. Yang gue nggak suka ini bukan dianya secara personalnya. Oke. Tapi apa yang bakal terjadi selanjutnya setelah dia terpilih. Oh, berarti penilaiannya sudah bukan lagi individu seperti dia menteri misalnya. Beda. Dan gue pengen sekali ketika nanti Prabowo dan Gibran dilantik, Pak Mahfud tetap masuk kabinet. Orang bagus loh bro, dia itu orang pinter loh bro, hebat gitu. Oh, jadi Pak Anies nggak boleh masuk kabinet kata kawan? Iya kan kemarin baru ketemu ya katanya ya. Iya gitu ya. Kemarin baru ini kan? Itu tapi kan ke Pak Surya Paloh katanya. Ya gampang lah. Oh, politik kan saling merangkul karenanya. Oke. Tapi dasarnya adalah bukan karena personalnya oke semua nih. Gue nggak pernah get into personal tiap calon. Gue rasa gue menilai semua ini bagus semua sih. Semuanya bagus. Gue menilai kayak gitu ya. Sebagai orang tanda kutip, Koko, saya atau teman-teman yang nonton sebagai orang turunan kan apa tidak takut kata orang milih Pak Prabowo? Ini menarik bro. Iya, ini kan menarik, banyak nih celotehan. Apalagi Pak Ahok aja keluar dari Pertamina berceloteh untuk orang turunan masa pilih Pak Prabowo yang bener aja gitu. Rugi dong, gimana? Boleh kita bahas panjangan nggak sih bro di sini bro? Boleh silakan. Kita masih punya waktu panjang sekali. Boleh ya. Iya. Jadi mungkin ini nggak gue alamin cuma sama gue doang, tapi gue jamin Cindo ini kemarin pas Imlek juga ada yang merasakan hal kayak gue bro. Jadi kita kumpul keluarga dong, ya sancap Mei kan kita kan. Ya betul. Ya malam tahun baru malam kan. Tahun baru ya, betul. Kumpul makan ngobrol kan sama generasi tua ini kan. Iya. Nggak bakal jauh ngomonginnya yang ngomongin pemilu dong. Ya karena pemilu tinggal dekat lagi. Iya kan. Iya. Kayak kejadian di keluarga gue gitu ya. Ada 2 blok bro. Hah? Blok 02 dan blok 03. Oke. Gitu. Nah blok 003 ini siapa? Blok 03 ini adalah orang-orang tua. Oh, hasil korban reformasi dulu berarti harusnya. Gue juga bisa bilang korban sih. Pada saat itu gue kelas 5 SD apa 6 SD gitu. Kelas gitu ya. Ya cuman kita bisa melihat Prabowo ini secara ya dengan lensa yang lain gitu loh.
kita nggak terlalu subjektif melihat Oke. dia. Kita bisa lebih general, kita bisa lebih umum lah melihat dia. Ya. Kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya generasi tua ini tuh masih dogmanya tuh udah terlalu kental gitu loh bro. Gue nggak suka gitu loh. Kenapa nggak sukanya? Lu nggak takut lu pilih Prabowo lu nggak takut Cina lu nggak takut lu kalau misalnya Prabowo menang Cina di perkosa lagi, dibunuhin lagi. Gue sampai gituin bro. Oke, yang ini ditit berarti ya. Iya, harus ditit ini ya. Ini harus ditit berarti. Iya. Bisa diedit kok di sini. Oke. Oh gitu. Ada statement kayak gitu di keluarga inti seorang Cindo Ardiawan. Dan gue yakin itu nggak cuma di keluarga gue. Ketika gue bring it up to the social media, gue curhat di IG story gue, banyak yang ngerasain the same shit di sana bro. Banyak ternyata. OMG. Kok gue juga sama kok. Di keluarga gue juga ribut. Nyokap gue ini, engkong gue ini, Okay. nenek gue gini, ii gue gini. Hai teman-teman Indonesia di luar sana, kami punya keresahan yang sama dengan kalian. Iya. Gue yakin nggak cuman gue doang. Nggak cuma Cindo doang, mungkin yang sesama ada orang Batak lah, ada orang Minang lah, ada orang apa, sama keributannya mungkin. Dan pada saat itu diapain kok? Iya, gimana ya? Karena yang ngerosting kita elder ya, masa kita lawan balik. How old the elder? 60? 70? Hah? 80? 70? 60? 70 tapi influence. Oh enggak maksudnya nih di keluarga gua nih. Iya, yang di keluarga lu yang ngasih tahu lu, lo harus kayak gini, How old? Iyalah. 70 years old. Oh iya. Oh itu berarti temennya Bu Megawati. Sahabat rezim itu. lama. Lah lu juga sahabat rezim Gua sahabat baru. rezim baru. Lah iya, Dia keluarga sahabat lu rezim ternyata. Wah gawat. Oh. Gitu. Lu jangan pilih Prabowo lu. Prabowo penjahat lu. Gini. Dialamin ya ternyata Cuma gini gimana? Masa gue mesti ngadu data, gue keluarin data gitu bro. Iya. Ketika gue makan malam Imlek bro, seharusnya suasana itu kan kita suasana Imlek ceria. Yang mie dilempar-lempar. Iya, Yuseng ini itu kan. Ya. Betul. Itu turn out semuanya menjadi sesuatu yang awkward bro. Diam-diaman berarti abis itu. Diam-diaman lah. Ya serba salah. Jadi serba salah gitu loh. Gedek juga sih dengernya ya. Bini gua disuruh duduk di tengah elder itu, And then? dikasih handphone, dibukain WA, dikasih lihat video yang udah forwarded many times, tau gak lo? Oh, Video-video yang udah kayak video spam gitu lah ya. Video spam gitu yang di grup encim-encim kongkong itu bro. Oke. Disuruh tonton videonya itu, jadi ada video orang lagi, bukan video orang, video pemandangan di video pemandangan aja gitu. Iya. Terus sambil ada orang narasi ngomong. Oh, video orang tua banget lah ya ini. Iya, lo kan video orang tua. Kayak karaoke Mandarin lah ya. Iya, video pemandangan sama video orang ngomong. Guess what? Itu suaranya pun bukan suara asli, suara AI. Naratif AI. Oh, jadi dia di video itu di narasi dibikin narasi kayak begini di video itu. Saya ini adalah generasi muda pendukung Prabowo. Saya pakai baju gemoy ini itu. Terus saya pulang ke rumah. Oke. Mama saya menangis melihat saya pakai baju gemoy. Gitu. Kenapa? Karena ternyata mama saya adalah korban kekerasan tahun 98, pernah menerima pelecehan ini itu. Mama saya menangis. Akhirnya sekarang saya mendukung 03 gitu. Tapi ini suara AI. Forwarded many times. AI-nya beneran ya, bukan suara AI ini ya. Bukan AI, bukan AI dari Artificial AI. Intelligence. Iya. Apa yang bisa dipertanggungjawabkan dari sebuah video kayak begitu, bro? Sumbernya kita nggak tahu siapa. Dan ternyata yang korban AI adalah yang gak expect adalah aki-aki ya, sama nenek-nenek ya. Ya kalau kita kan udah pinter, kita tahu kan kayak begitu. Tapi kan ketika AI ada datang, sebelum aki-aki sama nenek-nenek jadi korban, yang ditakutin kan anak muda gak dapat kerja. Ternyata aki-aki yang dibohongin terhadap pengetahuannya. OMG. Tapi ditonton sama si Cici. Iya sebagai menantu yang baik. Iya. Sebagai menantu yang baik. Walaupun sambil nge-WA si Koko kali yang ngedumel. Enggak bro, dia sebelah gua bro. Oh, dari sebelah. Gua ngeliatin dia sambil sih. sabar. Gedein volumenya, gedein volumenya. Oh, ada momen-momen kayak gitu ya. Iya, gua ngeliatin bini gua, kasihan sih. Dia sebagai menantu yang baik, dia harus menjalankan perannya dong bro. Iya. Peran sebagai menantu yang baik. Iya, dengerin. Iya. Orang elder yang ngomong gitu kan. Iya. Terus bilang, oh iya ya bener ya gitu ya. Iya. Kesalahan gue adalah ketika gue kumpul keluarga itu, gue sebut kalau gue dukung Prabowo. Oh,
Jadi dogmanya mereka ingin mendoktrin jadinya sebenarnya. Mestinya gue bilangnya gue golput. Oh. Tapi kan melawan negara Pak kalau golput. Enggak ya? Golput nggak boleh kan sebenarnya? Apa punya hak gak sih orang buat golput? Ya gue pikir kalau misalnya keluarga, apalagi keluarga lu kayak gitu, ya bilang golput aja lah. Lebih better ya. Tapi ternyata gini bro, ini nggak cuma ini kejadian di lingkungan gue yang Cindo ya, Iya. dari keturunan etnis Tionghoa. Ya. Kemarin ada salah satu temen gue di Instagram, ini kebalikannya. Jadi dia ini sekeluarga ini orang Sumatera Barat, Padang. Dia ngerasain hal yang sama, dia ngerasain kondisi yang sama, tapi keluarganya ini 01. Oh. Dia 02, dia dukung Prabowo. Yang 01 eldernya. Gitu ya. Lu kalau misalkan nggak milih 01, lu bukan seorang umat beragama yang baik lu. Gini. I Gitu. see. Dan ini adalah keresahan kita di masyarakat sebenarnya ya. Ketika kejadian distorsi distorsi informasi nggak sih jadinya? Informasinya jadi datangnya nge-spread gitu aja, banyak bingung ngolahnya. Nyampe di kitanya yang ngomong adalah orang tua, mau gak mau didengerin. Ya itu dia. Tapi habis itu tetap milih 02. 02 lah. Iya sih, Bapak kan orang rezim 02 lah, saya orang rezim. Saya Ardiawan, saya orang rezim. Orang rezim ini Bapak ini. Luar biasa. Oke. Karena gue lihat emang harus dilanjutkan sih program-programnya ya. Gitu ya. Kalau kita gonta-ganti terus mau sampai kapan bro? Iya sih, tapi kan banyak juga orang yang bilang umur 30-an bisa apa sih kok hitungannya. Kan banyak yang lebih powerful lah gitu loh. Kan banyak yang bisa membimbing. Butuh penasehat lah ya. Banyak kan yang bisa membimbingkan. I see. Menarik. Tapi semenjak kapan kok jadi sahabat rezim? Waduh. Ini pertanyaan menarik nih. Sejak kapan ya jadi sahabat rezim? Bisa dekat dengan rezim, bisa mendukung ini itu. Ada hal yang jangan-jangan kita nggak tahu nih dari Ko Ardi nih. Enggak lah. Dari apa? Waktu itu kalau nggak salah Ko Ardi kan hitungannya main Alkes juga ya? Aku main Alkes dulu. Main Alkes kan hitungannya dulu. Dan Alkesnya nih gila-gilaan. Pada saat orang nggak ada barang, Ko Ardi doang yang ada barang. Dan apa ya? Itu kayak jualan apa ya waktu itu ya? Itu mau kita bahas sih di sini. Ini gue punya ini gue punya cerita yang bagus banget. Tapi belum pernah bosen nih kayaknya ya dari ini. Coba ya. Jadi pada saat itu barang tuh emang kosong semua bro. Iya betul. Duit tuh nggak ada harganya. Betul. Barang tuh pada saat itu PCR tuh yang ada harganya. Betul. Jadi gini, dulu sekitar tahun 2020 itu alat kesehatan itu kita susah banget dapetnya, terutama rapid test. Ya terutama rapid test. Karena di Cungko sendiri pun, di China sendiri pun mereka butuh. Karena memang dari sana juga penyakitnya. Pabrik keluarin barang dari pabrik nggak ada barang semua di Cina bro. Jadi kita pun ambil sama dia punya distributor di Cina, bukan dari pabriknya ya, dari distributornya. Distributornya ini bandel. Jadi gini, dari pabrik itu misalnya dia keluarin kuota misalkan 8.000 kardus. Contoh 8.000 kardus. Distributor ada A B C D E F G gitu kan. Distributor satu ini dapat 1.000 kardus, 1.000 karton misalnya. Itu dia semestinya itu untuk dipakai untuk rumah sakit di China ini itu. Tapi mereka harus jual dengan harga normal. Oke, kalau untuk rumah sakit di China. Yes. Oke. Mereka mau dapat profit lebih dong. Betul. Gimana caranya? Ekspor. Diam-diam ke Indonesia, kirim. Dari China ke Hong Kong dulu. Dari Hong Kong baru ke Indonesia. Gitu. Baru kita dapat barang. Mereka pun distributor di Cungko pun pada saat itu mereka markup harga gede-gedean, gila-gilaan pada saat itu. Karena mereka tahu barang nggak ada. Sedunia itu. Sedunia nggak ada barang. Nggak usah gituan, maskernya kagak ada. Iya, 300.000 kan tuh kan sensi kan. Iya. Dia jadi akhirnya waktu itu gue dapat barang pun harga tinggi. Makanya gue jual satu box harga 9 juta pun bayarnya ada. Ada. Banyak. Ada yang titip duit malah waktu itu kayaknya dia lu duluan. Yes. Kalau ada barang jadi langsung keluar. Ingat banget tuh gue. Yes, betul. Kayak begitu. Sekencang itu udah kayak orang apa ya. Duit udah gak ada harganya itu. Udah gak ada harganya pada saat itu. Nyawa udah kayak disuit. Hari ini kena besok hilang. Hari ini kena besok hilang. Sebegitu orang butuhnya gitu sama rapid test buat bisa misahin diri kan. Semuanya. Itu nanti gue ceritain lagi. Tapi nanti di kisah oksigen bro. Oksigen juga gila-gilaan kosongnya. Itu luar biasa. Gila. Tapi kalau misalnya antigen sih masih inilah, masih nggak terlalu gimana? Masa lu butuh alat itu ya buat lu ngecek doang gitu kan. Tapi kalau misalkan lu nggak ada itu lu nggak mati.
gitu kan. Oke. Kalau oksigen itu gue cuman sempet main itu sekitar gak sampai sebulan bro. Kenapa? Oke. Padahal untungnya lumayan. Berarti dari Samator ya, bukan? Apanya tuh? Oksigen. Enggak sih, enggak. Maksudnya Samator. Oksigennya sendiri? Oksigen tabung ya, bukan akselerator. Oh, Samator kan yang nge-supply yang di rumah sakit segala macam secara Enggak gas. sih. Gua bukan. nggak ada Lo sendiri import berarti. Iya. Oh. Betul. Gua berarti beberapa ini temen. tabungnya yang Tabungnya, udah established, bukan yang refill berarti. Oh bukan. Iya ya, yang gua tahu yang Ini refill. tabungnya yang masih impor. Masih impor. AKL, ya. Oh. Masih impor dari luar. Itu kan ada yang ukuran 1,5 meter kubik, 1 meter kubik gitu kan. Itu mahal-mahal juga tuh Pak. Itu tuh dulu sebenarnya harga normal 5.000 bro. Bisa Satya itu waktu itu. Si Tiaopuang 4,5 juta. Gua masih ngambil 3 juta tuh waktu itu. 3 juta ya? 3 juta sempet ya. Tapi abis itu hilang barang gak Gue ada lagi. terakhir jual itu barang di harga 2 jutaan. Udah gitu gue gak berani jual lagi bro. Itu barang. Kenapa? Kan untungnya lumayan. Iya terakhir bahkan yang berani jual 7 juta pun orang berani beli. Betul. Karena banyak yang sesak napas Pak. Betul, Bukan apa-apa. Betul. Kenapa bro? Gini bro. Jadi gue datang barang misalnya. Gue datang sekitar misalnya 250 tabung datang ya. Itu udah rebutan semua bro. Betul. Ketika gue posting gue punya barang. Betul. Ketika gue posting gue punya barang itu orang semua langsung pada chat semuanya. Yang nggak dapet di belakang, gue udah ngerasain orang nggak dapet sampai nangis, tolonglah kok masih ada kan? Maksudnya gue bener-bener barang udah gak ada nih bro, udah kosong ya. Ada satu ya gue simpan di rumah sendiri, takut-takut guanya kenapa-napa juga betul, gitu kan. Betul. Tapi ekspektasi orang kan lu nyetok gitu. Iya, dipikir gue mau nahan barang gimana betul. Kan. Nangis ini itu, wah kok saya butuh tabungnya ini itu, saya butuh oksigen ini itu, bapak saya ini itu. Ya gue gimana batin, emang gue barangnya gak ada. Iya. Jadi lu cuma dengerin dong? Ya, yang lebih kena istri gue sih ya. Istri gue kena ini banget sih ya. Oh jadi lu jualannya sih gak ada masalah. Gak ada untungnya dapet, tapi beban psikologinya. Beban psikologi gue gak kuat bro, iya bro. Enggak, lu telepon orang nangis-nangis jam 3 pagi, lu telepon orang pagi-pagi bangun itu ya. Kok tolong papa saya gini, mama saya gini. Gimana bro? Barang udah kosong nih bro. Kita bilang barang gak ada, tolonglah kok diusahain cari teman-temannya kok gini. Batin lu bro lu. Batin lo tiap hari. Iya walaupun bukan orang tua kita, jadi kita mikirin mau tidur juga, aduh nih orang masih hidup apa enggak ya. Iya, tiap lu pas lagi zaman lu ngerasain dong, lu buka IG story lihat teman-teman lu punya status. Ya isinya rebutan masker. Nggak, status itu rest in peace, rest in peace. Pasti tiap hari ada. Circle kita ya bro betul, ya. Betul. Apalagi yang kita Delta. Follow ya. Apalagi yang Delta. Iya gila. Ada berapa kali kasus kita kirim pakai Gojek. Gojeknya belum nyampe. Udah dapat WA, kok papa udah lewat gitu. Ya, anjing. Mama udah lewat. Wah gila loh. Terus sejak itu gue udah gak berani lagi deh main oksigen. Aduh. Gak tega gue. Gue adalah seorang kapitalis jati, tapi udah sampai di poin-poin seperti ini gue. Krusial poin ya. Gue hands up deh bro deh. Iya, lu nya gak kena, istri lu yang kena. Gue juga batin juga bro. Iya, lu nya menyabarin diri sendiri belum beres, nyabarin istri lu yang lebih parah lagi gitu kan. Iya, diteleponin orang gitu kan. Iya. Wah gila deh, bahasa tadi sih gila banget. Seserem itu ya. Menarik. Berarti apakah mulai pada saat itu kita kembali lagi jadi sahabat rezim Bapak ini? Apa sebelumnya sudah ada? Karena kan enggak sih, karena lu yang punya barang, lu bisa supply ke pemerintahan, lu bisa supply kemana? Gue masukin. Iya, karena Kementerian Pertahanan gue masukin. Kemenhan ya. Karena barang susah Pak. Dan ketika lu kerja bareng sama mereka, kayak bagian rasa syukur mereka juga sebenarnya punya barang kan hitungannya. Barang tuh serba salah. Ada yang ada barangnya nggak ada sertifikasinya. Ada kan? Ada yang ada barangnya nggak ada AKL-nya. Ketika awal-awal pandemi, nggak ada sertifikasi pun dihajar bro mereka. Soalnya emang darurat, kondisi darurat. Betul. Jadi ini gue bukan bilang salah satu kementerian atau institusi menyalahi aturan, bukan enggak. itu. Pada saat itu kondisinya adalah darurat, emang gak ada barang. Gitu loh. Ya terpaksa. Dan izin juga belum diberesin secara literasinya ya belum, masih berantakan, harus ada ini itu. Karena yang kerasa barang butuh tapi gitu. Iya, kan. Pabrik masker susah banget. Setelah 6 bulan berapa bulan mulai diaturin, dibagusin pabrik masker, orang buka pabrik masker di mana-mana. Ada kisah menarik bro. Gimana pemerintah yang seperti bilang rezim itu bisa beli sama gue. Ada kisah menarik ya waktu itu. Jadi gini, jadi gue itu dan beberapa teman gue ini kan kongsian. Kita masukin barang, kirim kargo nih dari luar itu kan lewat distributor dari Cungko kan.
barang itu terbatas bro. Yang datang pun terbatas. Jadi Betul. misal kuota dia 1.000 mungkin dia harus laporan dia lempar ke rumah sakit berapa kan mesti dia bisa bandel tuh sekitar ya mungkin berapa karton doang. 700. Betul kayak gitu kan. Dia kirim ke kita itu barang kan terbatas. Ya. Tapi gua bisa punya barang banyak. Gue bisa show off nih bro nih. Gue bikin video atau gimana. Gue punya barang banyak banget. Ya. Itu gue beliin kardus-kardus bekas dari order sebelumnya bro. Oh. Jadi misalnya pemainnya di Indonesia dapat orang. Salah gue gitu ya. Lo gitu. Ya. Lu punya dapat stok misalkan 50 kardus. 50. Masing-masing kita pegang 50 kardus. Tapi gue bisa punya 400 kardus di belakang. Iya. Kok bisa punya? Gue beliin kardus lu punya kardus bekas. Gue beliin lu buat kardus. apa? Buat dipajang bro. Campaign. Kelihatan barang gue paling banyak bos. Oh, jadi dicari orang saat Kok bisa punya barang sebanyak itu? Saya langsung ke pabriknya pak. I see. Mau PO nggak? Ya PO dulu. I see. Dari situ ada beliefnya. Dari situ. I see. Tapi kan gue melakukan itu juga kan tidak merugikan siapapun. Betul. Tapi intinya ini tricky, tapi bukan yang negatif nih. Ini teknik dagang lah. Dagang dasarnya. Iya. Sesimpel itu. Barang ada tuh kardusnya ini itu. Ya, di gudang kan gak ada yang tahu. Iya benar. Sama kayak resi ya jadinya ya, resi dagang online ya. Iya. Hitungan kan resinya segepok. Ya resi tukang JN yang kemarin itu ditarikin jadi buat dagang campaign hitungannya. Iya. Itu gue beliin satu. Jadi gini, mereka kan satu karton itu mereka tuh 50 box kan. Nah itu kartonnya itu yang gue beli bro, karton yang warna coklat itu loh. Itu satu karton gue beli 50.000 rupiah. Makanya ke setiap supplier, ke setiap import itu gue bilang ke teman-teman gue itu kardusnya jangan dibuangin ya. Gue beli lagi nanti 50.000 buat apa Wan? Lu beliin kardus bekas, udah biarin gue beliin deh. 50.000, 50.000. Gue kumpul sampai satu tebol begini kan, kirim. Gue tumpukin satu-satu, gue rapihin. Oh, Bapak dagang sekali ya ini ya. Mindset banget hitungannya. Orang salah satu staff di kementerian penelpon saya, Bapak saya dari kementerian bla 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 bla. Itu Bapak bener barang Bapak? Iya barang saya, tapi udah mau diambil nih sama ini. Iya, PO dulu gitu. Kalau mau PO lagi ya. Lihat barangnya ada barangnya. Tapi Pak udah mau diambil sama orang nih Pak. Ya kalau dia datang udah diambil Pak. Udah diambil mau gimana? Iya. Tapi trust itu memang butuh apa? Butuh gimmick lah sedikit ya. Gimmick. Kalau itu susah juga buat bikin orang believe lah gampangannya. At that time tuh gimmick yang kita mainin tuh macam ini gimmick dagang ya, bukan gimmick dalam bentuk negatif ya gimana ya, nggak merugikan siapapun. Gue sampai nyewa apa tuh? Daihatsu apa tuh? Apa nih? Gue tuh nyewa yang si itu loh, nyewa bak. Yang ada itu L300 gitu. Enggak, ya apa sih namanya? Ya pick up lah gitu. Pick up yang ada tutupnya itu. Mobil box. Sama si Daihatsu yang ada itunya tuh. Ya kayak buat paket-paket Lalamove tuh enggak lo? Iya. Itu gue isiin kardus. Terus gue syuting. Jadi mereka ini gue kasih 150.000. Nanti mereka muter berapa kali gitu loh bro. Gue take. Terus jadi mereka pura-pura kasih nota, gue tanda tangan itu. Gue konten, gue video, gue cut. Gokil. Terus pas mereka turunin barang dari boxnya itu ke gudang gue itu, ya gue videoin 1, 2. I see. Ini ngomongin marketing kit. Bukan ngomongin metode Ponzi segala macam. Tapi kita bisa masuk ke situ kayaknya nih. Mumpung kayak gini. Ada orang kepinteran, barangnya kagak ada, marketing kebanyakan malah jadi money game. Iya ada banget. Itu Sunmode kejadian. Suntik modal. Banyak banget suntik modal. Waktu zaman dulu mungkin banyak yang kena loh. Kebanyakan yang kena yang gue lihat itu teman-teman gue di bidang penjual alkes juga. Oh bukan masyarakat umum yang duitnya gak kepake? Masyarakat umum pun ada. Tapi cuman kecil. Teman-teman gue yang main alkes pun 80% ketipu di situ. Seolah-olah dia punya barang juga. Seolah-olah dia punya orderan. Oh orderannya yang seolah-olah real beneran ada. Ya jadi gini. Cara main mereka tuh gini. Mereka mengaku bahwa mereka itu mendapatkan PO. Dari Kementerian Sosial, Kementerian Kementerian Kesehatan. Ini ada PO-nya nih ya. Ini ada pemesanan berapa juta piece gini bla. Butuh pemodal. Ya. Jadi kumpulin lah duit dari gitu kan. Dapat. Iya. Padahal ini nggak ada. Oh. Duitnya di mana? Di gua. Nanti gua bagi keuntungan ke lu ya. Ya udah. Nah, lu gua kasih duit. Awal dapat duit. Ya, jalan dulu lah dikit. Lama-lama kan makin gede.
Piramida akhirnya kebentuk, skema Ponzi piramida. Dan dalam mereka itu nggak cuma buka satu project, jadi projectnya ada banyak bro. Misal dalam 1 minggu ya, ada project yang baru tutupnya itu minggu depan nih, dapat duitnya minggu depan. Jadi dalam seminggu itu dia tuh bisa ada 1, 2, 3 project. Jadi dia ngumpulin duit lu sini, terus ngumpulin lagi di sini. Nanti duit lu yang dari sini dia pakai buat bayar sini. Dari sini lu bayar sini. Kayak begitu. Tapi kan kita udah tahu banyak banget investasi bodong ya. Investasi bodong apa sih yang selama lu tahu lu paling sebel banget sama tuh investasi bodong? Yang mana tuh kalau misal ada mereknya? Robot trading sih. Oh, robot trading ya? Iya. Korbannya gila sih ya itu. Robot trading sih kalau gue lihat sih. Itu gila banget ya? Iya. Gila banget sih. Wah, gila gede banget. Triliunan kan ya Pak? Triliunan bro. Triliunan itu. Terakhir yang ATG itu 9 triliun. Wow. 9 itu di berita ya, Iya. Gue ini sumber gue adalah dari media, dari berita. 9 triliun. Oh, Bapak ini cuma mengklarifikasi, dia nggak mau jujur sebenarnya. Di berita 9 triliun, tapi putarannya kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Tapi dasarnya 9 triliun itu lebih dari judi online ya? Iya, gede sekali bro. Itu gede banget 9 triliun. Iya, gila, itu gila-gilaan sih. Bisa segede gitu ya? Dan orang percaya lagi. Itu dia. Ngomong-ngomong percaya kan rezim Bapak yang kurang lebih jadi BA-nya. Gimana sih? Oknum lah. Oknum ya? Kan dalam sebuah rezim itu kan ada orang baiknya, ada orang... Oh tetap dipisahin lagi. Walaupun segelintir tapi dalam juga ya Pak kalau kena ya? Juga iya. I see. Itu robot trading sih banyak banget sih memang. 9 triliun. Itu baru dia doang. Dan baru robot trading doang, banyak kan? Banyak ada banget. Lebih dari 5 apa 6 yang gede ya? Wah banyak banget bro. Iya. Banyak banget. Bingung juga itu. Maksudnya sebelief itu pada saat COVID, orang bingung mau dagang apa, robot trading kan keluar pada saat itu. Sebagai juru selamat. Bagi juru selamat, berapa persen segala macam. 1% sehari. Oh. Sebulan 30%. Bapak naruh duit di perusahaan-perusahaan blue chip Indonesia juga nggak dapat segitu Pak. 7% paling setahun. Itu pun dari growth kan. Iya. Dari capital. Iya. Ini 1% Pak sehari Pak. Oh. Kenapa sebel di situ kok? Kan banyak yang lain. Suntik modal kan juga ada. Terus ada yang ini itu. Gimana ya? Gue lebih sebelnya sama ATG sih. Soalnya lu gini. Jadi dia itu jahatnya begini bro. Lu udah makan duit orang lewat skema Ponzi, lewat lu punya platform. Terus lu nipu orang kedua kalinya. Ditipu kedua kali lagi bro. Jadi gini, mereka tuh ada mereka tuh udah kayak begini bro. Lu kalau mau duit lu kita dahuluin keluarin, lu store dulu $50. Belum lagi kan waktu mau transformasi ke alat tambang itu kan, tambang Bitcoinnya. Gue lupa, gak ada sih, dia gak ada sih setahu gue sih. Ada gak sih? Ada waktu itu. Ya? Jadi sebelum itu transition turn off, belum ditangkap. Net terus 89 kali itu. Oh ini net ya? Net 89. Yang buka didatengin itu. Yes, net 89 tuh gue ingat. Oh, jadi tambang lah, jadi ini pulin lagi kan? Jadi pulin lagi. Itu dia yang gue bilang pakai robot trading jahat dari situ bro. Oh. Yang salah yang bikin apa yang ikut kok? Dua-duanya juga salah sih, yang ikutnya juga minim literasi. Iya. Gitu ya. Makanya perlu banyak banget orang-orang kayak Roy Sakti itu bro. Gitu ya. Iya. Ya tapi kan sebenarnya harusnya ada yang bedain dong. Gini, kapan kita sadar itu tuh penipuan gitu. Sedangkan penipuan kan delik kan, harus dilaporin harus baru terjadi penipuan. Betul. Polisi nggak bisa langsung nyerbu dulu. Nggak bisa. Even polisinya ikut pun duitnya nggak keluar ya harus bikin delik, bikin aduan hitungannya. Lebih laporan betul. Bikin laporan. Tapi kan susah jadinya. Kalau misalnya di luar negeri kan ada ituannya sendiri tuh kayak financial police gitu kan hitungannya yang apa sih kalau ada website nggak jelas disikat sama cyber security-nya apa. Kita juga ada sih sini. Oh ada ya Pak? Tapi mandul aja bro. Udah tahu gitu Bapak bukannya lanjutin Pak Mahfud. Aduh. Tapi apakah ketika kemarin Pak Mahfud jalan itu diberantas juga ini bro? Ya kan minimal kan Pak Mahfud segitu bersihnya Pak maksudnya. Bersih? Iya. Tapi kan dia doang yang versinya kita yang memanusiakan orang yang ditipu sama investasi bodong. Pak Mahfud itu orang bagus, tapi gue rada kurang puas sih kemarin ketika dia masih menjabat full sebagai Menko Polhukam. Oh, recordnya kurang gigit aja sih menurut gue sih. I see. Kenapa nggak diberantas aja sih? Dia bisa loh. Serba salah juga tapi kalau bisa diberantas. Nih ada ajan bentar kayaknya. Iya.
Kita break dulu sebentar buat ajan. Oke, udah break dulu kita tadi. Oke, berarti terakhir kita tadi ngobrolin ATG ya hitungannya ya. Robot trading lah ya, Iya, in general seserem ya. itu. Tapi ya kan selalu jadi masalah adalah rezimnya juga nggak ngeberhentiin sih Pak. Ada indikasi pembiarannya. Ada indikasi pembiarannya. Iya. Apalagi udah mau musim pemilu ya Iya. pada saat itu. Iya, ada indikasi pembiaran sih. Oh, serba salah juga berarti ya. Iya. Serem juga kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaan tadi mungkin terakhir, gimana sih cara kita tahu itu tuh hoax apa enggak? Itu tuh fraud apa enggak? Buat teman-teman yang nonton atau masyarakat-masyarakat di kalangan tertentu yang kadang yang kena tuh bukan masyarakat level C kok. Amin aja kadang-kadang kena loh. Iya. Yang dia tahu bisnis itu susah, tetap mau invest loh. Gue punya kisah lucu ya di salah satu robot trading namanya Fahrenheit ya. Oh, Fahrenheit ya. Ya, jadi few months sebelum dia scam itu ada satu bekas kepala cabang di salah satu bank di Surabaya. Jadi waktu itu si Fahrenheit ini ngadain acara kayak gala dinner gitu-gituan. Oke. Di Surabaya ya. Iya. Gue lupa Surabaya apa Bali? Surabaya sih kata gue. Udah gitu ya diundang lah si mantan kepala cabang ini gitu loh. Sama teman-temannya datang aja deh. Iya. Iseng-iseng makan doang gitu kan. Temenin gue lah gini kita datang. Di sana mesti gini, level seorang kepala cabang yang udah ngerti dunia financial mesti udah hatam lah kayak gitu ya. Knowledge-nya udah ada lah gitu kan. Udah bukan knowledge lagi, udah pengalaman. Iya dong. Waktu. Iya dong. Udah jadi kepala nasabah, cabang. betul. Uang-uang datang dari mana juga dia udah tahu sebenarnya. Dia ketipu 300 juta. How come? Dia datang ke acara itu, dia ngelihat nasabah-nasabah dia dulu yang prime customer tuh, nasabah-nasabah gede yang dulu di cabang dia bahkan, duduk bro di depan. Ikut jadi nasabah di bisnis ini. Oke. Dia ngelihat, nasabah gue aja yang pengusaha punya pabrik A, B, C, D percaya sama nih bisnis. Masa gue gak percaya? Masa gue gak percaya? Taruh deh iseng-iseng sampai tiap deh 300 juta deh. Iya. Ceplok. Hilang scam. Gila ya. Kepala cabang bank lo itu. Berarti untuk mengidentifikasi bisnisnya itu real atau enggak adalah mungkin bisa dipercepat. Nggak ada bisnis yang sebenarnya mau diinvest sama orang nggak sih? Kalau dia bisa dikerjain sendiri mah hitungannya. Bisa begitu, kita bisa lihat kayak begitu. Iya, tapi gimana caranya ya? Maksudnya literasi kan sudah banyak di mana-mana. Tapi kalau misalnya nggak usah bisnis gituan, game-game yang main piara anak ayam di Play Store. Ya, gue tahu. Yang masuk nenek saya kena Pak. Hari ini oma beli sawahnya sapinya ntar dapat susu 20.000 per jam. Mani game main Harvest Moon dari Cungkuo kan itu kan. Iya. Ya ampun. Gua tahu. Ntar dikasih 20.000 pertama piara ayam dapat telurnya dijual. Tapi butuh waktu lama telurnya netes jadi ayam baru 4-5 hari. Nanti tapi dikasih tuh 20.000, 10.000, 15.000 ditransfer ke AI atau ke emak-emak gitu loh. Percayalah beliefnya jalan. Oh iya nih ayam gue menetas hitungannya. Naik gue beli sapi, beli kambing. Iya. Aduh. Iya. Sedangkan orang nyari duit 200.000 aja kalau misalnya anggapan dia jualan snack atau apa banyak Pak yang harus jualan itu. Iya. Dan ini cuma pencet-pencet beli ayam. Gimana ya terus ya? Ada musimnya sih kalau gue lihat ya. Emang sekarang musim-musimnya mereka kemarin kena korban. Cuman akhir-akhir ini rada susah sih buat perusahaan-perusahaan kayak gitu cari nasabah baru sih. Karena udah banyak yang ketipu. Ya tapi kan sekarang even udah ketipu, IG lu juga masih rame orang laporin ini laporin itu. IG lu, IG-nya Roy segala macem masih on the track atau masih apa ya? Masih sebagai apa ya? Influencer tempat orang mengadu lah hitungannya. Curhat ya. Iya. Berkurang lah tapi lah, nggak sederas dulu sih. Oh, oke. Nggak sederas dulu sih. Dulu kan gila-gilaan banget, massive banget kan. Sekarang udah berkurang lah. Kalau misalnya sekarang tuh gue lihat 60% dari orang yang nyemplung dunia itu kebanyakan emang 60% itu adalah player, 40% adalah korban yang emang nggak tahu apa-apa, nggak tahu bahwa inilah investasi skema bodong, nggak tahu bahwa inilah skema ponzi. Gitu. Dan ada playernya juga. Emang kebanyakan sekarang didominasi oleh player emang. Jadi mereka gini. Penggiat berarti. Penggiat. Jadi kalau mereka tuh menganalisa begini, mereka tuh tahu ini skema investasi bodong, skema ponzi. Mereka menganalisa kapan ini bakal scam.
Jadi tugas mereka adalah dia harus escape sebelum scam. Dan biasanya player ini nggak ngajak orang. Ya kalau misalkan ajak orang bisa kena ini nanti. Iya, kena geruduk dong. Iya, lu bisa tuntut dong. Lu ngajak gua nih ada bukti chat ini itu. I see. Iya. Iya. Tapi memang serem sih. Maksudnya emang industrinya di sini peer to peer aja nggak bayar, Pak. Iya, Peer to peer apalagi lending. begini ya lu nggak tahu siapa orang yang bosnya ini itu. Iya. Peer to peer lending udah dituin OJK segala macam, supply AC lah, beli bus lah, apa kan gitu kan peer to peer Bisa lending aja, kan. iya. Bisa kena juga. Apa kayak beginian? Iya. Yang nggak jelas siapa ininya ini. Centrongannya segala macam. Ada sih bosnya ada sih, cuma bosnya bule-bulean. Oh. Frontman lah. Mereka tuh biasanya tuh pakai frontman, bro. Bercanda-bercandaan gitu ya. Bercandaan lah. Mister ini punya nih bisnisnya di Inggris, di Amerika nih bisnisnya. Shootingnya kayak gitu ya. Iya. Berarti kalau misalnya ditanya gimana caranya ngelihat ini sebagai sebuah bisnis yang bodong itu susah berarti. Enggak sih. If it's too good to be true ya emang ya too good to be true. Tapi kan ada juga yang emang dikeluarin secara payroll tuh dikecilin payoutnya. Supaya kelihatan real. Biar kelihatan real Iya, malah iya. koperasi. Iya sama juga sih. Iya. Sama juga sih. Koperasi juga. First travel. Koperasi berapa persen? 2% ya biasanya koperasi ya sebulan ya. Iya 21,82 ya. First travel yang gitu-gitu, aduh. Iya sih. Dikecilin supaya orang dikecilin, percaya ya. trustnya tinggi, orang mau ibadah segala macam dengan semua hal bisa beli apa terakhir dia kafe di luar negeri kan. Wah gokil sampai nggak kedetek gitu loh ini mana bener mana enggak sampai saking semu banget. Kalau gua sih berpegang pada prinsip konservatif ya. Kalau misalnya gua ya lu jalan di kalau misalnya lu mau kembangin uang lu ya kembangin dengan lu punya kemampuan sendiri lah. Lu bisa dagang ya dagang lah. I see. Ini baru nih komatnya baru mulai. Habis ini deh kita break dulu bentar. Ini cuma berapa detik kayaknya. Jadi habis ajan ada komat. Oke. Oh kalau kondenser bocor. Kalau kemarin kita kan ada noise cancel. Anak-anak di sini juga masih aman. Ini mah komatnya di samping kuping. Ini sensitif banget berarti ya. Banget. Yang lu ketok-ketok gini Iya, ntar juga ini masuk. kedengeran nih. Iya. Makanya orang banyak kan pakai boom lagi. Udah. Ya. Oke udah beres komatnya. Ada abis azan ada komat di sini. Jadi kita agak break dulu sebentar. I see. Jadi ngomongin investasi bodong ya ke arah sana. Karena IG-nya Koro, IG-nya Ko Ardi itu kayak tempat orang curhat gitu loh. Nang lucunya curhatnya pas jadi korban. Bagian untung diam-diam aja. Bagian untung diam-diam aja. Coba dia kalau lagi untung nih buat teman-teman yang lagi pada main, lagi untung ngobrol dulu. Kasih komisi kayak nohun sahun gitu ya. Biar bisa jadi advisor kira-kira nih bisnis tahan berapa lama karena kan kehitung sebenarnya kan sama jari kan. Oh ini lu harus exitnya kapan? Gitu kan bisa di advice. Giliran rugi baru pada ngomong. Dan mau lagi kok Ardi ngapain sih kok? Ya awalnya gini bro. Awalnya tuh yang jadi korban tuh teman-teman deket gua semua. Awalnya ya. Iya, bisa iya. bahas kayak gini adalah karena yang jadi korban itu teman-teman deket gua semua. Dan lu kenapa gak jadi korban? Apa emang lu gak tertarik? Gua gak tertarik sih bro. Gak seru ya? Bukan gak seru ya. Kalau misalnya lihat dari profitnya jelas seru lah. Sehari 1%. Siapa yang gak mau kan? Oh, Bapak mah gak ngikutin ke duitnya ya? Bapak mah ngikutnya kalau gak deket ke rezim gak ini ya, gak cuan ya? Iya. Pendekatannya bukan uang, pendekatannya kekuasaan. Bercanda. Editor selamatkan saya. Bercanda. Terus, ya kan lu gak kena ya? Gue emang gimana ya? Ya udah feeling sih. Kalau misalnya terlalu gini bro. Lu punya untung. Maksudnya lu punya cuan masa mau bagi-bagi bro. Bener gak? Ini kayak gue ambil simpel gini. Gue punya bisnis antigen gitu ya. Gue butuh dana nih bro. Gue mesti ambil barang nih. Duit gue kurang. Mendingan gue kumpulin duit dari nyokap gue, nenek gue. Atau kredit card lu gestun. Iya. Lebih kecil. Ngapain gue mesti kasih orang? Gua kasih Dicapun bunga. Iya. apa? Betul ngapain? 20%. Gitu loh. Betul. Oh. Kenapa harus gitu loh? Jadi kayak begitu. teman-teman lu kena dulu. Kena dulu. Mereka curhat ke gua. Bilang, kena nih gini. 1, 2, 3, 4, 5 orang kok banyak banget ya. Boleh diangkat nih. Ketika gua angkat, lebih banyak lagi yang cerita ternyata. Gila. Dan ternyata mainannya jauh lebih banyak ya. Iya. Ada lah yang Iya, media macam-macam. Simonida. Aduh, ampun. Ada perusahaan kargo katanya lu invest di perusahaan kargo. Mars. Iya.
Bener gak bacanya Mars sama Mars, Mars? ya. Kan konyol banget kan. Lu orang-orang di kampung, lu di angan-angan bahwa lu tuh punya perusahaan kargo internasional. Gitu. Nanti dibagi hasil karena ada perjalanan gini. Aduh. Ya. Berarti hitungannya mau siapapun presidennya nggak bisa di stop dong? Kuliah akan sulit di stop. Terus kalau kayak gitu ekonomi makro yang buat menengah ke bawahnya berat dong kalau kayak gitu. Kalau banyak terus duit hilang ya. Iya, Jadi online jalan terus. Iya. Investasi bodong jalan terus. Iya. Sedangkan mereka yang menengah ke bawah punya tanah, warisan apa terbatas dong. Iya. Ada kalanya mereka udah habis ya habis gitu loh. Iya. Bener sih. Itu bakal jadi PR sih. Iya, pendidikan pun nggak bisa ngelawan loh. Maksudnya orang yang kena pun yang berpendidikan. Pendidikan tinggi pun tetap Kena, berpengalaman, secure. Jebolan Amerika, gue kemarin dulu sebelum kasus Net 89 ini scam, ada satu lulusan Amerika datang ke gue, dia cerita tuh kan, gue kan bilang kan ini hati-hati nih, ada robot trading A, B, C, D ini kan bahaya. Terus dia bilang enggak lah, Net 89 secure kok, gini. Kok lu bisa bilang secure sih? Gue bilang ya, kata dia lu bisa gain profit 0 point something, hampir 1% dalam sehari, itu make sense kok. Kok bisa make sense? Iya iyalah katanya. Lu trading di futures trading forex atau di crypto juga lu bisa dapat untung sehari bahkan lebih dari 1%. Mereka punya mindset seperti itu. jawabannya. Iya. Gua trading futures nih. Gua modal 10 juta. Bisa gak gua sehari untung 5 juta? Bisa. Tapi bisa gak konsisten? Bisa konsisten. Nih itu dia. Nah mereka gak mikir sananya bro. Mereka melihat angka 1% itu sangat kecil. Mereka gak mikir gitu loh. Kalau trading itu ada profit and loss. Oke. Dan yang jadi masalah kan untuk jadi rahasia bersama juga. Gak usah ngomongin money game. Judi online aja di franchise kan. Lu ditawarin gak? Gue ditawarin. Serius. Berapa duit? 500 ya? Nope sampai gope. Tergantung skala putarannya. Nope sampai gope itu dulu waktu judi online masih di Kecil. Indonesia. Masih kecil. Sekarang kan dari Kambo semua nih. Lebih gede. Ya. Oh. Enggak segitu. Dulu bosnya belum ini ya. Belum ada masalah ya. Iya. Kalau sekarang kan nggak boleh markas di sini kan, nggak boleh admin, nggak boleh taruh sini. Semuanya taruh di Kamboja kan. Oh jadi lebih gede. Gede. Gope itu ada biaya konsorsium segala macem. Ya, jadi lu jangan pikir karena judi ini udah pada pindah semua ke Kamboja and then nggak ada yang ngumpulin duit. Ada tetap yang ngumpulin duit bro untuk setoran. Tetap ada bro. Berarti kalau misalnya rezim mau ngeberantas sebenarnya tinggal kontak Ardi juga ya. Kalau misal lu tahu semuanya. Banyak lebih kompeten daripada saya. Begitu ya. Banyak. Tapi susah bergeraknya juga ya. Cuma ya gimana mau geraknya? Serba salah ya. Gimana mau geraknya ya? Jadi online lah. Markasnya di luar kok. Ya. Tapi yang hebat bisa pakai Dana loh Pak. Makanya saya punya teman itu. Punya teman orang yang main ayam. Kayak supplier buat Java, pengiriman itu konsumsi ayam tuh turun Pak katanya. Karena yang harusnya dia bisa 2 ekor per hari per keluarga jadi 1,2 ekor. Gara-gara itu? Karena duit kecilnya orang punya 20-50 ke judol. Iya mendingan masukin slot iseng-iseng. Siapa tuh JP. Nah itu dia. Itu dia makanya. Jadi orang yang biasanya belanja Starling lah, yang biasanya beli gorengan, rokok pun even saya punya tanda kutip tukang urut yang biasa datang bilang, Pak saya udah berhenti ngerokok. Kenapa? Habis Pak duitnya sama judol dah. benefit tapi judulnya ya kena juga gitu loh. Daripada gue beli rokok setengah bungkus mendingan gue depo deh. Iya itu yang jadi masalah. Jadi uang kecilnya hilang Pak. Uang kecilnya hilang, daya belinya gak ada, UMR dituntut naik. Mikronya ya. Iya mikronya. Pusing loh kalau kayak gini. Jadi kan serba salah. Maksudnya secara pengusaha pun gak bisa naikin mikro sebesar itu hitungannya. Karena ya labor kita tuh masih rendah banget. Efisiensi, jam kerja segala macam masih banyak. Kalau pemerintah mau serius berantas judi online bisa. Masa? Bisa lah. Kalau. Coba. Tapi gue gak yakin kalau misalnya siapapun capresnya bakal ngeberantas judi online. Kenapa Pak? Income-nya gede emang? Gede banget. Emang legal income-nya kan? Enggak juga. Enggak lah, yang gak legal, cuman gede bro. Iya sih, beda. Kita gak ngomongin ini kayak cukai ya. Kalau cukai legal, jelas. Orang keluar rokok, modal berapa ditambah cukai, vape tambah berapa cukai. Itu kan jelas larinya ke negara. Nah ini daerah gitu kan. Ini gede, tapi gedenya under table semua ini. Iya makanya gemuk sekali Pak. Bapak juga gemuk, saya juga gemuk. Jangan gitu Pak. Seolah-olah kita makan uang judol. Enggak, ini kita makan yang lain.
Tapi memang besar ya nominalnya ya. Bro, gede banget bro nominalnya. Begini bro, percayalah bro. Aparat penegak hukum itu tahu bro. Udah punya mappingnya bro. Oh. Bos A, bos B, bos C, bos D, mereka tuh tahu siapa. I see. Bahkan mereka bisa ngecek bro dari websitenya itu. Bisa lu punya website judi. Penegak hukumnya bisa ngecek bro. Ini punya siapa nih? Punya siapa nih bos gedenya? Kakinya. Diruntut sama dia bro. Terus dia bisa ngecek bro ke atas. Gitu loh. Oknum nih. Oknum dong. Oknum. Iya, oknum. Sebenarnya susah sebenarnya, nggak ketahuan itu sebenarnya, tapi oknum aja nih kebetulan tahu gitu. Oh. Mereka bisa ngecek bro. I see. Orang judul berhenti juga susah. Money game lebih susah. Iya. Gimana? Mikronya juga belet-belet. Mikronya ini. Iya, mikronya nggak jalan. Iya. Ya daripada saya beli rokok kan. Iya, makanya mendingan judi. Mendingan depo. Iya. Serba salah ya. Jadi secara teknis juga kampanye capres-cawapres gak ada yang ngomongin ini lagi ya? Gimana ya? Bapak kan deket dengan rezim Pak, gak kesian apa Bapak capek tiap hari dengerin laporan orang kena judo lah, kena money game lah. Buat judul gue gak yakin bro, siapapun presidennya bakal bisa ngatasin. Kecuali diberesin, dibenahin gak? Siapapun presidennya gue gak yakin bakal bisa ngatasin. Anies Baswedan, Ganjar, Pak Prabowo, gue gak yakin. Oh, sesulit itu. Kalau narkoba? Narkoba masih gampang. Oh, karena ada indikasi merusaknya langsung ya? Dan kelihatan. Bisa dites? Yang jualnya siapa, di tracknya gampang. Bandarnya siapa? Tapi kan juga sama, bandarnya juga gak pernah kena yang gede-gedenya. Ya. Masukin 3 ton yang ditangkap 200 kilo. Iya, buat laporan. Iya. Ini kata orang. Kata media. Gue gak bilangin di Indonesia juga bro. Di mana ini? Ya adalah Wakanda lah ya, kita udah Wakanda lah ya. Oke. Ini ya di posisi-posisi itu ya berharapnya adalah kampanye-kampanye sekarang ada janji-janji untuk dibanding UMR-nya naik, ya lebih baik sebenarnya ininya diberesin. Pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, betul. investasi bodong, pemberantasan apa ini. Filipina kan narkobanya darderdor kemarin. Ya. Dan bersih kan ujung-ujungnya. Ya berkurang lah ya. Berkurang banyak banget lah. Banyak. Zaman Duterte itu ya. Iya. Orang bukan sayang narkoba, sayang nyawa itu. Di tengah jalan gue liat gila sih. Gawat itu. Transaksi aja belum tentu dites udah ini hajar duluan. Iya, baru transaksi tuh. So Duterte kan yang udah bilang tembak di tempat. Iya. Gawat sih, maksudnya zaman-zaman itu ya kalau misal dibalikin ke sini pun siapapun presidennya tetap kok nggak ada yang kampanye untuk tanda kutip memiskinkan koruptor lah atau apalah. Gue bilang dari 3 house ini tuh semuanya sama aja sebenarnya bro. Nggak terlalu besar. Nggak gitu banyak perbedaan gini. Kalau misalnya kita bilang spektrum politik di Indonesia sama di luar negeri itu beda. Kalau di luar negeri itu jelas nih. Lu Demokrat, gue Republik. Betul. Ya. Garisnya Kebijakan lu sama kebijakan gue jelas berbeda nih bro. Ya. Lu pro LGBT, gue sangat anti LGBT. Road cost-nya udah beda tuh. Beda tuh jalurnya. Kalau kita nih sama-sama aja gitu loh semuanya. Masih adat ketimuran masih aman. Iya. Kalau misalnya di luar kan jelas lu sosialis gitu yang semi komunis ya, sosialis, paham kiri gitu kan. Ini sayap kanan. Iya, kanan banget, kiri banget. Kalau misalnya ini so ya. So semuanya gitu juga sama. Makanya gue bilang semua siapapun yang ini sama aja sih. Sih. Berarti buat teman-teman yang masih nggak signifikan ya semoga aja ya Pak Prabowo bisa ngerangkul semuanya ya. Harus. Hitungannya ya biar ya karena secara negara juga kita yang paling settle gak sih hitungannya selama sepanjang COVID ini? Kita tuh sustain loh ini. Iya, maksud stabil ya. Kita nggak bilang kita growth-nya luar biasa, tapi stabil gitu. Kita nggak kepukul amsyong lah. Iya, yang parah banget ya. Kan banyak banget negara resesi, mata uangnya udah ancur-ancuran. That's it. Kenapa kita ngomongin banyak hal kayak gini? Karena hitungannya kok Ardi adalah orang yang apa ya? Komentarnya di beberapa tempat tuh nyelekit Bapak ini. Ngerti dalamnya tapi juga jadi rezim. Bantuin yang ngelapor tapi tahu yang bikin. Bisa loh di Instagramnya dia, orang lagi ngelapor kena money game, di mention yang lagi punya duitnya di apartemen mana. Lu kan kerjaan.
Ini nih kerjaan orang nih. Kalau kalian belum tahu ya, kalau kalian ikutin IG-nya Ardiawan Ali. Kemarin ya, kapan sih itu yang mana nih? Yang ada Lupa yang lu gue bilang yang mana. saking banyaknya. Jadi kayak main polisi maling tapi dalam dunia nyata sama nih orang yang lu bisa gak sih duit lu dioper dulu ke orang yang butuh, yang lu bilang ini ada yang sakit. Lu ini. Itu transfer beneran bro? Oh itu beneran transfer beneran? Transfer? It works bro. Wah anjir. It works. Iya karena It works. dikasih tahu nih kan lu ada di sini kan udah ngapain lu pindah lagi. Gue tahu lu pindah pakai mobil apa kan ngaco nih orang. Ini ngaco nih orang. Pindahannya ya. Iya gue update status lu. Orang dia beli mobil apa, dia udah mobil apa, gede motornya apa. Iya. Dia bisa update. Jadi makanya orang ngelapor, dia tahu bosnya siapa ya hahehe juga, serba salah juga. Kita nggak bisa banyak bergerak gitu loh. Itu ya gini loh. Soalnya gue juga kan nggak bisa sebut bro. Benar. Kita nggak bisa ngomong. Iya betul. Tapi gue seneng sih bro, pas kejadian itu gue bisa bantu beberapa korban. I see. Karena kan abis gue nggak tahu lu ditransfer. Bukannya korbannya sudah beres ditransfer, Iya, tapi kan biasanya setelah itu beres lu senyap kan. Iya. Nggak mungkin lu ngomong karena yang lain pasti akan teriak lagi, riaknya makin besar. Yang lain juga pasti minta juga dong. Iya, betul. Tapi gue nggak tahu tuh. Ini gue juga baru tahu kalau memang cara itu work gitu loh. Works. I see. Tapi jangan lu karena lu hilang motor lu tanya dia ya, nggak bisa. Ngaco sih emang nih orang. Gue bisa kayak gitu karena gue mendapatkan informasi. Ya informasi lu kebanyakan pak. Nggak kayak orang umumnya. Ini kebanyakan lu tahu salesnya siapa, mbaknya pakai baju apa, sore ini kemana, bekas CCTV-nya lu ada. Beli di dealernya di mana? Sisanya lu coret-coret, KTP-nya bekas ada. Terus orang apa ya? Money game apa sih yang lu coret-coret juga tuh nih KTP-nya yang ibu-ibu apa mbak-mbak. Iya, gue tahu. Inilah itu lu ngapain cinci gini-gini. Aduh ampun deh nih orang. Iya. Gawat lu orang. Bener-bener gawat. Ya saya kan cuma dapat informasi pak. Saya mengolah informasi itu dengan cara ya supaya nolongin orang gitu doang sih. Kalau misalnya semuanya pak, maksudnya diambil gitu. Gak bisa ya diambil. Duitnya gak ada segitu duitnya. Oh. Duitnya gak ada segitu. Mau gimana? Gak bisa diciduk orangnya diberesin gitu. Susah juga ya. Aduh, pak, laporan sudah banyak pak. Kalau bisa mau ciduk mah mestinya bisa diciduk. Cuma kan kenapa gak diciduk-ciduk gitu kan? Kenapa ya? Must be something dong. Iya. Saya juga mungkin keselip berkasnya. Saya juga mungkin keselip berkasnya ketumpuk kan di paling bawah. Banyak. Karena kan korban kan melapor banyak. Gitu. Oke. Tapi bakal terus ngelakuin hal ini kok. Walaupun rasanya. Gue sekarang pengen hidup lebih tenang sih sekarang ya. Mental gue belum sekuat Kokoroy Sakti sih ya. Gue pengen hidup lebih tenang gitu ya. Apa lo harus berantem di ring dulu gitu? Biar sekuat Koroy. Kayak Koroy. Tapi ya gimana ya? Lu berdua seolah-olah jadi tempat orang lapor kan masalahnya. Jadi tempat orang mengadu gitu. Mungkin karena terbantu kali ya. Koroy juga bikin paguyuban, banyak bantu orang segala macam. Dan banyak benar-benar korbannya yang udah mendapatkan uang balik dulu. Iya. Dan no fee. Apa? No fee, nggak ada fee sama sekali. Ke Koroynya iya beda sama oknum-oknum lainnya gitu loh. Nggak ada, kita sama sekali nggak ada. Bro. Iya, tapi kan ngurusin masalah orang capek pak. Energi kan kebuang gitu loh. Kalau lu bisa ngomong energi kebuang, yang lu harusnya bisa anggaplah jalan sama istri lu kemana, jadi lu fokus ke situ. Betul. Kadang-kadang gue lagi pergi makan sama bini gue sibuk kontak-ketik, lu ngapain sih nih gue lagi bikin status nih. Iya. Lu bisa ngasih taruh handphone lu dulu, taruh. Tahu salah ngomong kan, salah ngetik kan, hapus lagi. Tapi ada kesenangan sendiri sih bro ketika ada orang yang say thank you ke lu, kok thank you ya kok ya gini. Motivasinya apa kok? Kalau gue nggak tahu ya, seneng aja ya bro ya. Secara profit nggak dapat? Secara profit nggak dapat bro. Secara nama lu nggak nyalek? Secara nama ya gue cuma dapat nama baik doang. Orang percaya sama gue. Iya. Awan nggak mungkin nipu lah. Iya, tapi kan gitu. kalau lu nyalek ya gue tahu motivasinya. Berarti basisnya tuh ada gitu loh. Alasan dasarnya ada. Lu nggak nyalek, lu nggak terkenal, lu juga nggak punya finance kayak BFI segala macem. Kenapa lu mau bantuin gitu loh? Gue yakin sometime gue buka bisnis gue bakal gampang sih bro. Gue buka tiket Coldplay aja, gue cuma upload di IG story aja banyak banget yang percaya sama gue bro. Iya benar. Artis-artis gue beli sama gue bro. Oh. Gitu. Segitu ngaruhnya si trusted ini ya. Si rasa percaya orang lain ya. I see. Tapi rencana mau dilanjutin enggak? Apa nih? Buat orang jadi tempat aduan lu kayak pastor buat semua orang tau gak lu? Aduh, kayak pendeta lu. Tempat orang mengadu. Gue kayaknya gue istirahat dulu deh. Gue keluar ring dulu deh. Kayak Koroy masih di ring. Gue keluar ring dulu lah. Gue lagi pengen kembangin channel.
gue pengen coba bantu pengusaha-pengusaha di Indonesia kan tadi seperti lu bilang kan usaha mikro kegerus banget kan. Betul. Ya gue juga ngeliat teman-teman gue justru banyak yang ngeluh bro, kayak gitu ngerasain hal yang sama lah gitu kan, susah banget gini. Gue pengen coba bantu mereka sih, gue pengen bikin satu konten yang menarik yang bisa nge-engage usaha-usaha kecil-kecil ini sih bro. Gue udah lihat satu orang YouTuber, orang China, namanya Roger Wu. Bukan YouTuber, TikToker. TikToker. Roger Wu. Konten dia semuanya itulah konten nge-review pabrik di China. Konten nge-review pabrik di China. Dia datang ke satu pabrik, dia review pabriknya, gitu. Ini pabrik ini bisa menghasilkan produk-produk apa, plastik bisa bikin botol air minum, kayak apa, botol-botol Coxicle kayak gitu-gitu. Iya. Di review mungkin pabrik dari dia punya bahan baku sampai jadi apa ini itu bisa lu labeling ini itu. Dikemas dengan menarik dan viewersnya gede banget. Gue ngebayangin gue bisa kayak begitu buat gue bantu untuk UMKM-nya. Nggak cuma UMKM tapi semuanya lah gitu loh. I see. Gitu sih. I see. Menarik. Berarti ditunggu deh konten yang kayak gitu ya. Biasanya kalau kita ke tempatnya dia ya memang dia bagian dari apa ya, hasil cerita banyak orang gitu lah, hasil berkeluh kesah segala macam. Pokoknya ketemu lu tuh bentuknya aduan semuanya, delik aduan bentukan. Delik aduan. Iya. Saya ini udah kayak aduan masyarakat. Iya. Orang nggak mau proses, lu yang ngerjain. Yang jadi masalah itu CCTV tembus lagi, itu bingung gue dari mana. Iya. Aneh banget lagi. Kan dikasih informasi pak. Iya. Kan kata lu kan gue nggak tahu. Ardiawan tanpa informasi yang mana bisa bergerak. Gitu benar. Kita kan nggak tahu juga di rumahnya kan ada markas besar isinya IoT semua, segala macam. yang operate bini gue kecil operate semuanya. Ternyata bukan target operasi ngasih lihat suaminya doang, ini kemana. Lebih pusing lagi. I see. Menarik. Panjang ya ternyata ya hari ini ya. Luar biasa. Berarti last but not least kita ngobrol di sini tetap bagian dari rezim yang baik. Saya Ardiawan, saya dukung rezim. Dan rezimnya baik. Dan rezim baik. Dan berusaha jauh lebih baik lagi. Harus lebih baik lagi. I see. Harapan paling besar sama capres sekarang yang dipilih? Ya pokoknya jangan sampai ada rusuh lah. Indonesia tuh mesti sustain, mesti lebih baik daripada yang Jokowi kemarin dilakukan. Keamanan kejamin. Gue lihat gak ada ribut-ribut, gak ada yang gimana banget, gak ada kerusuhan-kerusuhan selama 10 tahun Jokowi jalan. Ya, gue pengen Pak Prabowo pun bisa menjaga itu dengan damai baik. Ya. Dan gue percaya Pak Prabowo bisa. I see. Oke. Mungkin itu aja kali ya buat hari ini dari Ko Ardi. Thank you banyak udah datang Ko Ardi. Sorry banyak kita agak redakan. Thanks for coming juga di tempat kita yang sederhana. Sampai ketemu selanjutnya, kita ngobrol lagi nanti. Kalau misalnya ada bahasan-bahasan seru lagi, datang lagi ya. Ada penipuan buat investasi bodong lagi. Mungkin nanti kalau kesini bisa lihat CCTV-nya yang mana. Bisa di screenshot CCTV-nya karena informasinya dia informasi gawat-gawat. Boleh kalau misalnya yang lagi nonton merasa ketipu apa, jangan-jangan orang yang punya uangnya itu narik ATM pun bisa di screenshot sama dia. Seserem itu orang ini. Buat kalian tahu. Itu aja kali buat hari ini. Thank you for watching di Pikiran Si Boy. See you at the next episode. Bye bye. See you.